Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian yang sebelumnya antara lain tentang 3 macam nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 53 tentang nafsu ammarah, dan pada surat Al-Qiyamah disebutkan tentang nafsu lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi ada nafsu lawwamah dalam surat Al-Qiyamah. Kemudian dalam surat Al-Fajri disebutkan tentang nafsul mutmainnah. Itu menurut penjelasan dalam Al-Quran. Jadi walaupun sebahagian ulama, sebahagian yang lain membagi nafsu sampai 7, itu pecahan dari yang 3 macam itu. Kejut na menyuruh merajah lelem nafsu tuan semangat tuan semangat niat buka. Jadi kajian yang sebelumnya tentang nafsu, kemudian Haji Marzuki ku Haji dia bahas kembali tentang golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi sampai 73 golongan tentang akidah, sampai 73 golongan. Kata Rasulullah, umatku pecah 72 golongan. Bani Israel pecah 72 golongan, tetapi umatku pecah dalam bidang akidah, khususnya di bidang akidah, sampai 73 golongan. Adapun pada pembahasan menyangkut tentang perbuatan manusia, itu 3 golongan, 3 aliran besar yang membahas tentang perbuatan manusia. Yang pertama Qadariyah. Qadariyah itu pecahan dari Mu'tazilah, satu aliran dari kalangan Mu'tazilah diberi nama dengan Qadariyah. Qadariyah artinya orang-orang yang meyakini kudrah manusia mampu menciptakan perbuatan, mampu melahirkan kejadian seperti yang dilakukan. Jadi disebut Qadariyah dasar dari kata kudrah. Mereka berkeyakinan kudrah manusia mampu menciptakan. Kemudian Jabariyah, dari kata Jabarun, artinya dipaksa, maka diberi nama Jabariyah, karena mereka berkeyakinan yang bahwa manusia itu dalam berbuat tidak ada kemampuan sedikit pun daripadanya, melainkan semua yang dilakukannya itu dari Allah. Tidak ada kemampuan baik usaha maupun kejadian dari yang diusahakan, semua dari Allah. Jadi seakan-akan manusia dalam berbuat seperti robot yang dikendali oleh pemandu, atau wayang yang dikendalikan oleh dalangnya. Demikian menurut keyakinan
aliran Jabariyah. Jadi 3 macam. Kalau Qadariyah semua dari manusia. Ketika manusia berbuat, usaha dan kejadian semua dari manusia, itu Qadariyah. Kemudian Jabariyah, semua perbuatan manusia, baik usaha maupun kejadiannya, semua dari Allah, itu Jabariyah. Mereka masing-masing punya dalil dari Al-Quran. Qadariyah, dalil dari Al-Quran yang mereka gunakan adalah antara lain dalam surat Fussilat ayat ke-40, firman Allah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Jadi seakan-akan dipahami dari perintah berbuat dalam ayat tersebut, berbuatlah sesukamu, seakan-akan yang dipahami oleh aliran Qadariyah yang bahwa usaha dan kejadian dari perbuatan manusia itu semuanya tidak campur tangan lagi Allah Ta'ala, semua adalah dari manusia, maka diberi nama dengan Qadariyah. Kan? Adapun Jabariyah, Qadariyah ada dalilnya yang lain dalam surat Kahfi ayat 29. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, yang ingin kafir ya silakan kafir. Berarti perintah Allah untuk berbuat, dia hanya mengawasi, Allah hanya mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia. Semua usaha dan kejadian dari perbuatan mereka adalah tidak lagi campur tangan Allah. Allah sudah menyerahkan kepada manusia. Jadi nyamban alasan aliran Qadariyah. Tanya beruh kenan pakon karena ada ayat yang lain yang bertentangan dengan ayat tersebut. Ayat yang lain yaitu seperti dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua yang kalian kerjakan. Jadi semua yang kalian kerjakan itu Allah yang ciptakan. Menyoba ayat bunuh tentang guyuwa daya untuk berbuat dan Allah tidak lagi campur tangan. Innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Tetapi dalam As-Saffat ayat 96 Allah mengatakan Allah yang ciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Kalau kita berpegang kepada ayat yang diyakini oleh Qadariyah, tentunya bertentangan dengan ayat yang diyakini oleh Qadariyah, wallahu khalaqakum, Allah yang ciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Jadi bertentangan antara satu sama lain, antara ayat dengan ayat Quran, bertentangan surah ni kan? Dan dalam surat Anfal ayat 17, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu lempar ketika kamu melempar, kecuali akan tetapi Allah lah yang melempar. Oh tarham kon tanyorom, tapi Allah yang rom. Yang keyakinan bukan dasar dalil yang digunakan oleh aliran Jabariyah. Negara
Nah, ayat yang menisbahkan perbuatan kepada manusia, ada ayat yang menisbahkan perbuatan kepada Allah. Nah, yakin lagi keyakinan qadariyah berarti bertentangan dengan ayat yang diyakini oleh Jabariyah. Meyakini seperti keyakinan Jabariyah maka bertentangan dengan yang ada dalam ayat qadariyah, ayat yang diyakini oleh qadariyah. Maka ahlu sunnah wal jamaah berkesimpulan mereka ambil jalan tengah untuk berkompromi dua ayat yang saling bertentangan, yang dipahami secara lahiriah oleh kedua aliran tersebut. Kompromi kiban pu ayat mengapakai oleh ahlu sunnah antara lain ayat dalam surah Ar-Ra'du ayat 11, dalam surah Ar-Ra'du ayat 11, wa ma kibah dia menulis innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sesuatu yang ada pada suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahkannya. Jadi Allah tidak merubah kecuali mereka merubah. Bila mereka merubah, Allah berkehendak merubah, maka jadilah berubah. Terangkan dalam ayat itu Allah mengatakan kalau kamu berusaha, Allah berkehendak, maka kejadian seperti yang diusahakan. Bila kamu berusaha, Allah tidak berkehendak, maka kejadian tidaklah seperti yang diusahakan. Yang ahlu sunnah, usaha dari manusia, kejadian dari Allah. Tapi kalau kedua-dua kita yakini dari manusia, usaha dari manusia, kejadian dari manusia juga, itu aliran Jabariyah, Qadariyah. Tapi kalau kita meyakini usaha dari manusia, dari Allah, kejadian juga dari Allah, dua-dua dari Allah, berarti itu keyakinan Jabariyah. Manusia tidak ada usaha sedikit pun. Jadi itu dalil menurut Al-Quran. Adapun dalil akalnya adalah dalil akli. Dalam memahami tauhid, di samping kita gunakan Al-Quran, juga harus ada dalil aklinya, dalil akal, untuk membuat lawan kita yakin terhadap dalil-dalil yang kita sampaikan. Maka di samping dalil Al-Quran dan hadis, kita juga dituntut untuk mengetahui dalil akli. Jadi dalil akli menurut ahlu sunnah wal jamaah, kalau semuanya dari Allah, maka di hari kiamat timbangan yang ada di hari kiamat untuk mengukur timbangan amal manusia, jadi seakan-akan tidak berfungsi karena semua dari Allah, tidak ada usaha dari manusia. Hana makna gaya hukum manusia yang menan dalil akli menurut ahlu sunnah. Berarti tayo hana usaha tempuh ni, hana gebi kemampuan untuk berusaha. Pemakna usaha dalam bahasa Arab disebut kasaba yaksibu bima kuntum taksibun. Karena arti taksibun artinya kamu usahakan. Makna usaha kita hubungkan kudrah hadisah. Hadisah itu artinya baharu. Kudrah yang Allah berikan kepada manusia, yang ada pada manusia, itu kudrah hadisah, kudrah baharu. Semua yang hadisah itu makhluk diciptakan. Allah sudah menciptakan kudrah untuk manusia, iradah untuk manusia, ilmu untuk manusia. Tujuannya adalah sebagai fasilitas ketika mereka menjalani kehidupan, supaya mereka punya iradah untuk menentukan pilihan-pilihan mereka, punya kudrah untuk mewujudkan iradah-iradah mereka. Jadi mihana kudrah kiban tawujudkan iradah. Lagi ada yang nak capli ilmu, nak capli
Tujuh iradah adalah sifat untuk menentukan salah satu dua pilihan. Na capli pun rencana ada buka tambai pun buka terati. Lalu ikut iradah buka terati. Memahana kemampuan kita tahu juga kan bujuk ke terati kan. Tamu mau hai badai. Jadi menang ke kudrah iradah, ilmu untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah. Jadi ilmu yang hadisah, kudrah yang hadisah, iradah yang hadisah baharu itu semua diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, jadi ilmunya terbatas, kemudian kudrah yang terbatas, iradah yang terbatas, tidak sesempurna yang dimiliki oleh Allah. Maka kepegah laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Tujuan diciptakan kudrah-kudrah hadisah itu untuk manusia sebagai fasilitas ketika mereka jalani kehidupan, dan Allah berikan ilmu supaya mereka dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Allah berikan iradah supaya mereka menentukan pilihan-pilihan mereka untuk melakukan mana yang benar mana yang salah. Jadi makna dari usaha itu adalah menghubungkan kudrah yang hadisah itu, kudrah baharu yang ada pada manusia, kepada sesuatu yang belum ada wujudnya, supaya bisa terwujud di kenyataan ya. Tanya mentang lang gambaran itu banda capli. Jadi kan mentang dalam wujud khayali bejek ke terati kalau je, tapi dalam khayalan kita menau gambaran je jadi kebancara yang masih dalam wujud khayali menjadi wujud nyata, itulah yang disebut dengan usaha. Kita hubungkan kemampuan atau kudrah yang ada pada diri kita, sesuatu yang masih berwujud khayali supaya dia menjadi wujud nyata. Benar kan? Yang kudrah. Tapi untuk terjadinya wujud yang bukan, untuk lahirnya wujud yang nyata itu, yang bila sesuai kehendak Allah, bila dikehendaki oleh Allah maka terjadi. Miohana hana terjadi. Lalu apa fungsi dari usaha itu? Fungsi dari usaha itulah untuk memperoleh pahala atau dosa. Bukan pada kejadiannya kita dihukum oleh Allah, bukan pada kejadiannya kita diberikan pahala oleh Allah, tetapi pada usaha kita kepada yang benar atau kepada yang salah. Usaha kepada yang salah akan memperoleh dosa, usaha kepada yang benar maka Allah berikan pahala. Usaha yang betul. Bagi kita kata usaha tak tetur haji, ternyata han terlaksana melinggai sebelum waktunya, kamu melinggai. Yang pun nafala ni fahla usaha yang betul, karena kita bukan dihukum pada kejadian. Benar kan? Banyak kejadian contoh ji tersepak batu, hana berdosa, tapi menyepak batu hukumnya berdosa. Menyepak pu dari pak kan? Lepas hana likau ke dengan dosa karena dianggap mencelakakan diri kan? Menandanya harus dibedakan antara menyepak dengan tersepak. Menyepak tersepak hana usaha apa manusia, maka hana dosa tepu. Walaupun likau ke itu cuci muka mipo, ya hana berdosa. Tapi menyepak yang bahaya kan? Yang kehinan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang usaha dari manusia, kejadian dari Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, dan ayat itulah yang bisa bukan simpulkan kompromi dua ayat yang berentangan yang dipahami secara lahiriah oleh masing-masing aliran Qadariyah maupun aliran Jabariyah. Benar. Kan? Yang ketiga aliran besar itulah yang tidak henti-hentinya membahas tentang
tiga tentang perbuatan manusia. Karena salah etikun tentang perbuatan manusia dan bisa jadi tanyo keluar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya benar. Mampakon dari tiga aliran itu mana yang lebih benar, yang lebih didukung oleh dalil, yaitu aliran ahlu sunnah wal jamaah. Kita yakini seperti aliran ahli sunnah wal jamaah tidaklah bertentangan dengan ayat yang menisbahkan perbuatan kepada manusia maupun ayat yang menisbahkan perbuatan kepada Allah. Maka dipakailah aliran ahlu sunnah wal jamaah. Kabar apa? Yang menilai yang lain-lain nanti kaum Mu'tazilah pecah berapa aliran. Lorata pada kaji 70 aliran kan. Yang penting dia bertaturi aliran dua yang kon jika hana pakai tu mana kah ku aji kiba Wahabi. Ciri-ciri Wahabi yang terlalu gaduh pegah bid'ah tu orang sebut. Ciri-ciri Wahabi kan. Pun dah pupuk bid'ah. Ini ciri-ciri Wahabi kan. Dalam aliran ahlu sunnah, bid'ah itu ada dibagi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ada bid'ah mungkarah, bid'ah yang ditolak. Jadi bid'ah hasanah, bid'ah mungkarah. Jadi ahlu sunnah dibagi. Jadi hadis Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar, tiap-tiap yang sesat itu adalah neraka, dalam neraka. Ahlu sunnah wal jamaah memahami kata kullu itu tidak semua kata kullu dipahami secara umum. Kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah itu sesat, tiap-tiap pemandu-mandu harus ada kalian dalil yang lain. Ada dalil yang mengatakan mara'ahul muslimuna husnan fahuwa indallahi husnun. Semua yang telah semua yang dilihat oleh umat Islam itu baik, maka di sisi Allah itu lebih baik. Tradisi-tradisi lagi dalam hadis ni berkata man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang menciptakan suatu tradisi yang baik, sunnah yang baik, lalu diikuti oleh orang lain, maka kepada orang yang pertama yang menciptakannya akan mendapat pahala, dan juga pahala orang yang berbuat setelah dia tiada juga akan diberikan kepada orang yang mencipta tradisi yang baik itu. Jadi tidak semua bid'ah itu baik, sesat. Itu dipahami oleh ahlu sunnah. Yang ke di Wahabi lah, ialah BBO ka bid'ah kan, BBO bid'ah. Ada orang berah BBO, ada orang bid'ah kan. Kumpul urus meratip bid'ah. Ya benar. Padahal hadis Nabi ke apa? Barang siapa yang mengingatku sendirian, maka aku mengingatnya juga sendirian. Barang siapa yang berzikir kepadaku secara berjamaah, maka aku juga akan ingat kepadanya fil malai, dalam berjamaah. Jadi artinya pu hana dicatat oleh Allah kan. Zikir sendiri, zikir berjamaah yana anjuran kan. Ke le aliran-alirannya. Cuma dia bertaturi tentang lagi pembahasan tentang lu kena celana. Jadi kubjai lu Alibaba mi jamun kan. Lu raya bang, lu mana lu mandi. Dia tarik juga re tamu. Kan? Atau yang pakai daun lu, berarti yang kawanan itu tabuh ketentuan kan. Lalu bertanya lewin, kita mi tatuk lu mana tatuk lu mandi.
ketentuan nilai yang celana itu apanya menancit, yang aliran ahlu sunnah itu bagaimana. Yang pertama, ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, kajian tauhidnya adalah kajian sifat 20. Tidak ada kajian tauhid uluhiyah rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu kerangka tauhid Wahabi. Yang kecil seni Jawa Arab bagi buku tauhid uluhiyah rububiyah membaca jud hana masalah pimen peti dat yang nya tambah kawan kon yang nya nu pakai yang kau ben pakai benda hana duri pilih-pilih ke ben baca tambah kawan kon nya na yo jid kawan nya tu kon yang kon krek-krek. Jadi tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang ke tauhid sifat 20. Dan sifat Allah tidak terbatas pada 20. Leureung dikritik kajian Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid sifat 20. Dikritik karena sifat Allah itu tidak hanya 20. Padahal di dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah telah disebutkan wa mimma yajibu alaihi maulana jalla wa azza, di antara sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita Allah jalla wa azza adalah 20 sifat. Di antara bukan dibatasi pada 20, cuma meyakini 20 itu sudah terwakili untuk meyakini yang lain-lain. Menanglah kalau bukan 20 menteng. Yang keban lagi kajian tentang kudrah Allah. Pada kajian kudrah Allah lah dibahas tentang aliran-aliran yang 3 itu, 3 Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah. Jadi kan lebih luas kan dalam arti sebatas kita menghafal Allah wajib bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu. Pada kudrah Allah, sejauh mana kudrah Allah dan bagaimana kaitan kudrah Allah dengan perbuatan manusia, kan harus berupama. Mana kamera Syiah lagi yang cid, aliran Syiah yang pecah dalam sampai 12 aliran. Baik salah aliran pecah. Ada Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah, macam-macam tu. Jadi ciri-ciri Syiah itu mereka percaya kepada imam, imam yang tu. Imam setelah Rasulullah itu menurut mereka bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Sayyidina Ali. Bahkan yang cukup parah keyakinan Syiah adalah meyakini bahwa Jibril salah menurunkan wahyu seharusnya kepada Ali. Cukup parah. Yang kedua, maka membaca tentang alirannya, agak payah membaca kitab tulisan Arab. Beliau tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Sirajuddin Abbas. Janji cin baca-baca kan. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini nak perbedaan antara aliran-aliran yang 73 aliran. Memang kadang-kadang kan terfikir persoalan kecil lagi, persoalan azab kubur. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada azab kubur karena di antara doa Rasulullah adalah Rasulullah berlindung dari azab kubur. Seandainya azab kubur tidak ada, Rasulullah tidak akan berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang doa Rasulullah pada tahiyat yang terakhir, di ujung bacaan tahiyat Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar
wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ni doa Nabi. Jadi kan persoalan ubud kan, yang termasuk lari ke persoalan akidah tentang keyakinan tentang adanya azab kubur. Kemudian tentang sampainya doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Yang juga lari ke akidah ini. Karena Al-Quran sudah jelas firman Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa-doamu. Dalam surat Ibrahim, wa atakum kullama sa'altumuhu, Allah berikan semua yang kamu minta. Mithil kita baca Yasin, kita mohon ba Allah, ya Allah terimalah bacaan Yasin lunyo 3 terus dan putra fahla Yasin lunyo kepada arwah urusi long Bandung, mak lun, ayah lun. Janji Allah gebi pun dalage minta ingkari kan je gerlah de kakak hang gebi atau hantro lagi uru melaken tek ba Allah ya deko hang gebi. Jadi kagurai lagi beraya-raya ju ben nada sawit go thabu hektar pada jaga dah ya Allah itu dah menam thabu hektar untuk alhamdulillah dah tek dah lagi tentang Allah dan lah tentang gebi be thabu lagi terus hektar ju lagi ya Allah itu ko be beno tek dah gebi terus hektar amna betul beraya ju lagi ladon tek kan yakin tentang gebi. Jadi yang ke mendoa guru melinggai ujung bunya juga keyakinan tentang sampainya doa kepada orang yang mati juga lari ke persoalan kita. Ini benar hana yakin dengan janji Allah kan lari ke persoalan kita. Benar kan? Yang bat kiban ni kaji ya. Quran tak boleh laju. Di sampingnya betul merenung cengar roh dah baca bupa yang baik.